Lo sebenarnya hanya akan menjadi budak dalam permainan orang lain kalau nggak menyadari tentang hal ini. Lo yakin hidup yang lo jalani benar-benar dalam kendali diri lo sendiri? Apa yakin setiap pilihan yang lo ambil sepenuhnya milik lo sendiri? Dan apakah benar tentang kesuksesan atau kegagalan itu cuma bergantung pada seberapa kerja kerasnya diri lo? Kalau jawabannya iya untuk salah satu pertanyaan tadi, berarti lo sudah terjebak dalam trik terbesar permainan sosial. Kebanyakan orang percaya mereka yang mengendalikan segalanya atas kehidupan mereka sendiri. Padahal kenyataannya mereka cuma mengikuti skrip yang telah ditulis oleh orang lain. Tanpa sadar, kita digiring masuk ke dalam alur yang mereka atur, layaknya bidak catur yang cuma bisa maju sesuai langkah yang sudah ditentukan. Ini bukanlah gagasan baru. Lebih dari 500 tahun yang lalu, seorang tokoh politik dari Italia, Niccolo Machiavelli, menyadari bahwa kekuasaan bukan soal prestasi, melainkan strategi. Dia memahami bahwa masyarakat bukanlah ruang keadilan dan keseimbangan, melainkan permainan di mana hanya segelintir orang yang menetapkan aturan, sementara mayoritas mengikuti tanpa menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Yang jarang disadari adalah aturan-aturan ini bukan hanya sekedar warisan dari masa lalu, tetapi aturan permainan ini masih berlaku hingga hari ini dalam bisnis, dalam hubungan, politik, bahkan media sosial. Segala sesuatu di sekitar lo adalah permainan. Perbedaannya hanya satu, ada yang bermain dan ada yang dimainkan. Masalahnya adalah tidak ada yang mengajarkan kita akan hal ini. Sejak kecil kita diprogram percaya bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah menjadi orang baik, bekerja keras, dan semuanya akan berjalan dengan lancar. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Keberhasilan, baik di tempat kerja, baik dalam kehidupan sosial, bahkan dalam hubungan kisah asmara, bukan milik mereka yang paling bekerja keras, melainkan mereka yang paling strategis. Siapapun yang memahami ini dapat membentuk takdirnya, sedangkan mereka yang tidak memahaminya akan dibentuk oleh takdir orang lain. Pernahkah lo memperhatikan bagaimana beberapa orang, meskipun tidak paling pintar atau paling berbakat, selalu terlihat mengendalikan keadaan? Itu bukan kebetulan. Mereka tahu aturan permainannya. Pertanyaannya adalah, apakah lo tahu di mana posisi diri lo dalam papan catur permainan ini? Apakah lo yang bermain atau lo yang dimainkan? Dalam video ini kita akan mencoba membongkar dinamika tersembunyi dalam permainan sosial. Kita akan membahas cara mengidentifikasi peran, menghindari manipulasi, dan yang paling penting, menggunakan strategi yang tepat untuk membalikan keadaan. Mari kita kupas tuntas ajaran Machiavelli dan menerapkannya dalam realitas modern dengan contoh-contoh praktis yang menunjukkan bagaimana aturan-aturan ini membuktikan siapa yang naik dan siapa yang terjatuh. Pada akhirnya, kita hanya punya dua pilihan, tetap menjadi budak atau bermain dengan baik dan benar. Jika ada satu kesalahan fatal yang paling banyak dilakukan orang, yaitu adalah percaya bahwa dunia diatur oleh keadilan dan meritokrasi. Kalau hal itu benar, mengapa begitu banyak orang pintar dan pekerja keras tetap terjebak dalam kehidupan biasa, bahkan keadaan sengsara, sementara di sisi lain melihat orang lain yang tampaknya kurang kompeten justru mendominasi? Jawabannya sederhana, kerja keras saja tidak cukup ketika lo bermain di dalam permainan yang aturan awalnya memang ditulis agar orang-orang seperti kita selalu kalah. Machiavelli sudah mengingatkan, kekuasaan tidak diberikan tetapi direbut. Dalam hidup tak ada yang akan datang menghampiri lo dan berkata kerja kerasnya luar biasa, ini hadiahnya. Yang benar-benar menentukan kesuksesan bukan sekedar kompetensi, melainkan bagaimana orang lain memandang lo, kemampuan lo membangun aliansi, dan yang paling penting, seberapa baik lo memahami aturan tersembunyi yang mengatur tatanan dunia ini. Saat lo sibuk bekerja keras, menunggu hasil seperti validasi dan pengakuan dari masyarakat, di saat itu juga ada orang yang kurang kompeten tapi lebih strategis, sedang memanipulasi narasi dan memastikan pengakuan atau validasi itu jatuh ke tangannya. Sekarang, setelah lo sadar bahwa permainan sosial ini nyata dan diam-diam mengatur segalanya di sekitar kita, mari kita munculkan suatu pertanyaan, di mana posisi lo dalam permainan ini? Karena faktanya tidak semua orang benar-benar bermain. Kebanyakan dari mereka justru dimainkan. Dan dalam sistem ini hanya ada 3 kategori utama, yaitu pemain, budak, dan pemberontak yang tersesat. Yang pertama adalah pemain, mereka yang menulis aturan. Orang-orang ini memahami permainan sosial dengan sangat baik, sehingga mereka tahu bagaimana mempengaruhi, memanipulasi, dan menggerakkan bidak serta mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bukanlah yang paling pintar atau paling kuat,
kuat, tetapi mereka adalah yang paling ahli dalam strategi. Mereka tahu bagaimana cara membangun narasi, membentuk aliansi, dan mengendalikan persepsi. Mereka adalah pemimpin, pebisnis, politisi, dan ahli strategi yang sadar bahwa kekuasaan bukanlah hak mutlak, melainkan permainan pengaruh dan persepsi. Yang kedua adalah budak yang berguna. Mayoritas populasi masuk dalam kategori ini. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti aturan tanpa mempertanyakannya, percaya bahwa sistem dibuat untuk kepentingan mereka. Mereka bekerja keras, loyal, dan patuh, tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang digunakan demi kepentingan orang lain. Contohnya seperti seorang karyawan atau pegawai yang berdedikasi tetapi tidak pernah dipromosikan sampai mati, sementara mereka yang tahu cara bermain bisa naik pangkat. Ada juga seseorang yang mengidolakan selebriti atau politikus tanpa menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Contohnya, ada seseorang dengan penuh semangat membela satu tokoh tanpa memahami siapa yang benar-benar diuntungkan dari hal tersebut. Mereka semua adalah bidak atau budak yang berguna yang dilangkahkan dari papan tanpa mereka sadari. Yang ketiga adalah pemberontak yang tersesat. Mereka yang sadar bahwa ada yang salah dalam permainan tetapi tidak tahu cara memainkannya dengan benar. Bukannya memahami aturan dan menggunakannya untuk keuntungan mereka, mereka malah melawan tanpa strategi dan akhirnya dihancurkan. Contohnya seperti karyawan yang mencoba menantang bos yang punya pengaruh tanpa memiliki sumber daya yang cukup. Ada juga contoh para aktivis yang berteriak menentang sistem tanpa strategi, serta orang-orang yang mencoba mengekspos pemain yang lebih kuat tanpa menyadari bahwa itu akan membuat dirinya sendiri terjatuh. Sejarah penuh dengan contoh orang-orang yang mencoba menantang permainan ini tanpa strategi dan tereliminasi sebelum mereka dapat membuat perubahan. Bagaimana lo tahu kategori mana yang lo masuki? Sederhana saja, jika lo berpikir bahwa menjadi orang baik saja sudah cukup untuk menang, maka lo hanyalah sebuah bidak. Jika lo merasa selalu termanipulasi karena melihat keinginan orang lain selalu tercapai, sementara diri lo tertinggal, dan menyadari bahwa pencapaian lo seolah bergantung pada izin seseorang yang lebih berkuasa, maka bukalah mata bahwa lo sedang berada di tim yang salah. Lihatlah dengan kacamata yang berbeda, melihat bagaimana pemain sejati bertindak. Politikus dan CEO tidak membuat keputusan berdasarkan moralitas, melainkan berdasarkan strategi. Mereka membangun aliansi bukan karena mereka menyukai seseorang, melainkan karena mereka membutuhkan orang tersebut untuk mencapai tujuan. Mereka menciptakan narasi untuk membentuk persepsi publik. Mereka memahami bahwa realitas tidaklah sepenting sebagaimana itu dikemas dan dijual. Itulah sebabnya orang-orang paling sukses di dunia bukanlah orang yang paling pintar atau paling bekerja keras, melainkan mereka yang tahu bagaimana memposisikan diri dalam permainan. Mungkin sekarang lo berada di posisi bidak, tetapi bukan berarti lo harus tetap di sana. Permainan ini bisa dipelajari, dan lebih dari itu, permainan ini bisa dimanfaatkan untuk keuntungan lo sendiri. Namun, untuk melakukannya, semua orang tahu bahwa kita harus terlebih dahulu berhenti mengikuti aturan yang sudah ditulis bagi sebagian masyarakat yang membuatnya tetap berada di bagian hierarki paling bawah. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa menjadi pemain tidak berarti harus manipulatif, tidak jujur, atau kejam. Permainan yang sebenarnya bukanlah tentang tipu menipu orang lain, melainkan tentang memahami aturan dan menggunakannya untuk keuntungan tanpa menjadikan diri lo sebagai target atau menghancurkan reputasi diri sendiri. Dan sebagai langkah yang pertama adalah belajar bagaimana caranya mengendalikan citra di hadapan publik. Jika ada sesuatu yang dipahami Machiavelli dengan sempurna, yaitu bahwa orang tidak menilai berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, melainkan berdasarkan persepsi mereka terhadap menilai kenyataan itu sendiri. Masalahnya, kebanyakan orang mengabaikan hal ini. Mereka percaya bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah menjadi ahli di bidang mereka, dan penilaian persepsi publik atau pengakuan dari masyarakat akan datang senatural mungkin. Sayangnya, cara dunia bekerja tidak seperti itu. Cara kerja dunia ini tidak menghargai siapa yang paling berbakat. Dunia ini bekerja menghargai siapa saja yang bisa menjual cerita mereka sendiri. Sebagai contoh, karakter fiksi James Bond, dia bukan pria terkuat atau terpintar di dunia, tetapi sang penulis tahu bagaimana memproyeksikan citra karakter yang percaya diri dan penuh misteri yang akan membuatnya sangat menarik dan dihormati. Ini bukan berarti menjadi pribadi palsu. Ini berarti apa yang kita tampilkan sebagai karakter atau simbol sangat penting daripada realitas itu sendiri, atau juga bahkan lebih penting daripada siapa diri lo yang sebenarnya. Jika seseorang tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain melihat dirinya, orang lainlah yang akan mengendalikan persepsi masyarakat untuknya.
Namun harus diingat, citra saja tidak cukup. Langkah kedua untuk menjadi pemain sejati adalah menguasai kekuatan aliansi yang sangat strategis. Tidak ada pemain yang menang sendirian. Machiavelli berkata bahwa seorang pangeran tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga harus membangun jaringan sekutu yang kuat. Karena dia tahu bahwa kekuasaan tidak bertahan hanya dengan kekuatan, melainkan dengan jaringan sekutu yang dia bangun. Disinilah kesalahan besar yang dilakukan kebanyakan orang. Banyak yang mencoba membangun jaringan dengan cara yang bodoh, memuji berlebihan atau meminta bantuan tanpa memberikan imbalan apapun. Cara terbaik untuk membentuk aliansi adalah ketika ada nilai timbal balik yang terlibat. Jika lo ingin terhubung dengan orang-orang berpengaruh, harus ada tindakan saling menguntungkan satu sama lain di sana. Lo harus terlebih dahulu menjadi seorang yang memberikan nilai. Langkah ketiga adalah belajar menjadi social chameleon atau bunglon sosial. Dunia tidaklah tetap, ia selalu berubah setiap waktu. Pemain sukses bukanlah mereka yang memaksakan kehendak secara kaku, melainkan mereka yang tahu bagaimana beradaptasi tanpa kehilangan esensinya. Jika seseorang adalah tipe orang yang hanya tahu bertindak dengan satu cara di setiap konteks, maka dia sudah kalah. Ahli strategi yang hebat tahu bahwa setiap lingkungan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Contohnya di tempat kerja, kita mungkin perlu lebih diplomatis sebagai atasan atau karyawan. Dalam hubungan, kita mungkin perlu lebih tegas sebagai laki-laki atau kepala keluarga. Tetapi dalam situasi tertentu, tatkala diam kemungkinan lebih baik daripada berbicara. Ada juga di lain situasi, mungkin keberanian bisa menjadi kunci untuk seseorang bisa maju. Masalahnya adalah kebanyakan orang selalu bertindak dengan cara yang sama tanpa menyadari bahwa mereka bermain dengan kartu yang salah. Jika lo ingin beralih dari pion menjadi pemain, lo harus bisa belajar mengendalikan citra, membangun aliansi secara strategis, dan beradaptasi dengan perubahan. Namun semua itu tidak akan cukup membantu jika diri lo tidak tahu cara bertindak pada waktu yang tepat. Inilah perbedaan besar antara mereka yang mendominasi permainan dan mereka yang tetap menjadi pion. Kemampuan untuk membuat keputusan strategis sebelum orang lain menyadari peluang yang ada. Sekarang, setelah lo mengerti permainan sosial ini, setelah mengidentifikasi posisi lo di papan catur yang mana, dan tahu cara untuk memulai, inilah bagian terpentingnya yang bisa memastikan tidak akan pernah menjadi pion lagi. Karena ada contoh masalah dari beberapa orang yang mempelajari aturan permainan sosial ini, tetapi ketika harus menerapkannya, mereka ragu-ragu, dan keraguan ini seperti mengutuk mereka. Machiavelli menjelaskan bahwa kesempatan tidak akan menunggu selamanya. Mereka yang gagal bertindak pada waktu yang tepat akan selalu kalah dari mereka yang berani mengambil tindakan pada saat momen itu datang. Aturan pertama untuk memastikan seorang tidak pernah dimanipulasi lagi adalah sadar bahwa selama ini lingkungan sekitar kita ini penuh dengan permainan, dan sangat penting jangan pernah mengungkapkan rencana permainan kita ke depannya. Contohnya, jika lo memberitahu semua orang apa yang lo pikirkan, apa yang ingin lo lakukan, dan bagaimana langkah selanjutnya, lo akan menjadi mudah ditebak, dan orang yang mudah ditebak mudah dikendalikan. Pemain hebat tidak banyak bicara, mereka bertindak. Biarkan orang lain menebak langkah lo. Hal ini membangun rasa hormat, mencegah penyebaran kabar bohong, dan mencegah mereka mencoba menggagalkan langkah lo sebelum lo mulai. Diam adalah salah satu senjata yang paling diremehkan dalam permainan sosial ini. Aturan kedua adalah jadilah tidak terduga. Kesalahan terbesar yang bisa dilakukan siapapun dalam permainan apapun adalah menjadi mudah ditebak. Jika orang selalu tahu bagaimana lo akan bereaksi, mereka bisa menggunakannya untuk melawan. Itulah mengapa para pemimpin besar dan ahli strategi seperti Napoleon atau Putin selalu menjaga unsur kekacauan dalam setiap keputusan mereka. Mereka tidak membiarkan lawan merasa aman. Begitu langkah bisa diprediksi, kelemahan pun akan terungkap. Jika ingin menguasai permainan, langkah seorang harus menjadi sumber kejutan itu sendiri. Dan akhirnya, aturan yang paling penting adalah bertindaklah dengan tegas pada saat yang tepat. Kebanyakan orang gagal karena mereka ragu. Mereka melihat peluang untuk maju, tetapi mereka menunggu terlalu lama, berpikir terlalu dalam, meragukan diri mereka sendiri, dan ketika akhirnya mereka memutuskan untuk bertindak, semuanya sudah terlambat. Pemain sejati harus membuat keputusan dengan cepat dan terukur, sementara orang lain masih mempertimbangkan apakah harus bertindak atau tidak. Maka jika seorang daripada kalian melihat peluang, ambillah, karena barang siapa yang ragu, mereka akan selalu kalah. Permainan sosial ini tidak kenal ampun. Tidak ada ruang bagi mereka yang pasif menunggu agar sesuatu terjadi. Dunia tidaklah ramah bagi mereka yang naif. Jika lo ingin memastikan bahwa lo tidak pernah kembali menjadi bidak, lo harus menginternalisasikan ketiga aturan ini. Jaga rencana tetap rahasia, jadilah tidak terduga, dan bertindaklah dengan tegas pada saat yang tepat. Lalu jika lo ingin mengetahui strategi apa yang akan lo ambil, lo bisa melihat terlebih dahulu tentang strategi permainan yang gua bahas di video sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya.